Kalau di Andalas bagaimana Pak Sugri? Ya, baik Pak Dian. Kalau kita sebenarnya masa pandemik ini setelah mulainya aktivitas itu setelah UTS namanya. Kita kan kalau kalau universitas itu ada ujian tengah semester, ujian akhir Iya. semester. Jadi pas mulai UTS, di sanalah mulai aktivitas perkuliahan bisa dikatakan dipindahkan yang tadi dikatakan Prof. Harma yang orangnya tidak mau daring, sekarang mau tidak mau wajib daring. Ya, yang biasa main di laptop harus main laptop jadinya. Bulan apa Ya, itu kira-kira Pak? pertengahan Maret, akhir Maret. Oke, Ya, mirip-mirip. dan di sana kita kebetulan kalau untuk sisi praktikum kita udah sebagian besar sudah menjalankan praktikum, tinggal ujian. Jadi Iya, ujian sehingga tinggal ujian ada yang masih berani masuk, ada juga yang tidak atau mengganti tinggal rumah ya. model ujiannya. Nah, jadi modelnya seperti itu. Hmm. Kalau dari sisi kebijakan sebenarnya kalau dari kampus sendiri bahwasanya selama masa pandemi ini kita tetap melaksanakan perkuliahan sistem daring. Sedangkan praktikumnya ke depan dan semester ini juga akan depan juga kemungkinan ditunda. Padahal dalam Oh. perkuliahan kita sebenarnya sudah mencoba juga menyampaikan ada virtual lab. Dan beberapa mahasiswa, anak-anak sekarang kan biasanya lebih cepat mengakses itu dan mencoba-coba. Walaupun sifatnya saya hanya memberikan daftar-daftar web kampus-kampus tertentu yang membuka virtual lab-nya gitu. Kita coba suruh mahasiswa, dan mahasiswa sudah mencoba juga, tapi tetap aja tidak puas. Paling dianggap main-main sebentar udah lepas lagi. Gitu. Iya Jadi betul betul. dianggap main-main aja gitu. Kalau sisi praktikum kalau seandainya dilarikan ke sistem daring seperti itu. Tapi untuk tugas akhir, kebijakan rektor sebenarnya sekarang masih dibolehkan melaksanakan tugas akhir dengan syarat ada izin. Tentu memperlakukan protokol kesehatan jadi kewajiban juga. Jadi pembimbing disuruh menandatangani, ketua jurusan menandatangani dan diizinkan. Jadi jurusan akan men-shift berapa orang boleh masuk dan berapa orang tidak. Jadi itu yang dilakukan. Jadi diperkecil jumlah Ya, pertemuan, ada jumlah intensity. kerumunan, kerumunannya dikurangi. Itu kebijakan yang dilakukan. Kalau sekarang sebenarnya minggu-minggu UAS nih, minggu ujian akhir semester. Dan biasanya macam-macam model digunakan dosen. Dan kita yang lebih cenderung bersepakat nih. Bersepakat dengan mahasiswa gimana model yang dibuatkan. Oh, oke. Karena mahasiswa kita tidak semuanya orang yang gampang mengakses internet, tidak semuanya punya kuota, dan bahkan kalau dibaca di berita ada yang berjalan kilometer untuk mendapatkan akses. Nah, jadi ini tentu jadi permasalahan. Maka biasanya dosen memberikan peluang untuk memberikan alternatif model ujian yang dilakukan. Kalau sistem yang dimiliki oleh universitas sudah punya, kita punya iLearn yang berbasis Moodle juga. Jadi secara ini bisa diatur lah model mana apa yang kita inginkan, pola ujiannya sudah bisa diatur. Tetapi dalam faktanya tidak semua mahasiswa yang bisa memanfaatkan itu, dan dalam prakteknya kita banyak toleransi yang ujung-ujungnya bisa jadi tidak sesuai. Saya sebagai dosen umpamanya tidak puas dengan memberikan ujian seperti itu, ya. Nah, saya yakin mahasiswa juga tidak begitu puas ketika diberikan ujian. Ada yang malah sederhana dengan mahasiswanya bisa mengakses WA group, dibuat grupnya, diberikan ujian, kemudian dengan waktu tertentu dibatasi, lanjut lagi ke soal berikutnya. Jadi dosen jadi lebih kreatif sebenarnya dalam menata dan dengan WA mengolahnya. group ya. Bisa juga dilakukan. Jadi secara prinsip kondisi kekinian memang menambah beban bagi dosen, ya, karena bagaimanapun sistem pembelajaran daring ini sesuatu yang mungkin belum familiar, dan kalau kita ingin mendalami tentu banyak perangkat-perangkat, banyak kreativitas, serta kita harus punya stok bukan hanya materi,
punya link-link, stok-stok link kalau seandainya melinkkan ke YouTube dan seterusnya. Jadi kesiapan dosen kayaknya masih dibutuhkan lebih lagi ke depan untuk bisa melanjutkan pembelajaran daring seperti ini. Mahasiswa juga yang kendala itu mahasiswa juga cukup banyak kendala yang bisa kita, beberapa yang curhat juga bisa saya sampaikan ya tadi. Beberapa dosen ada yang terlalu ketat dengan diatur setting timernya, akibatnya dia tidak bisa upload, gagal. Ya, akhirnya nangis gimana. Oh, betul. Ya, ya. Nah, jadi kendala-kendala seperti itu kayaknya perlu jadi perhatian kita. Dan salah satu yang paling solutif itu biasanya kompromi, model ujian bagaimana itu yang paling saya rasa paling cocok untuk saat ini dulu. Jadi kita tidak fully menggunakan sistem, tetapi masih perlu mempertimbangkan kekurangan-kekurangan dan kelemahan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh mahasiswa sendiri. Itu Pak Doni. Jadi kalau secara umum mahasiswanya dengan daring ini gimana Pak? Mereka siap atau lebih suka atau gimana kira-kira? Atau kalau beberapa atau yang beberapa survei yang kita coba ya, ini saya hanya memantau bertanya melalui telepon atau WA saja. Secara prinsip mahasiswa sudah terbiasa ya melaksanakan pembelajaran dengan daring ini, dan sebagian bisa besar menyesuaikan diri, bisa menyesuaikan lah. Boleh katakan daring mempermudah proses lah. Dan tingkat kehadiran pun relatif tinggi itu. Meskipun kita tidak tahu pasti apakah dia hadir mengikuti sepenuhnya atau sambil makan, sambil mandi atau apa, kita tidak tahu. Iya biasa itu Pak. Dalam kehadirannya nampak kehadirannya. Dan tentu secara prinsip mungkin beberapa kelemahan yang diberikan catatan tadi itu ya rasanya sebagian banyak menyukai juga karena dianggap fleksibel ya, dia bisa leluasa. Tetapi bagi yang serius saya lihat ya, bagi yang serius dia merasa kurang puas dengan pola pemahaman, memahami materi yang didapat melalui hanya proses daring yang simpel seperti itu. Sehingga dia mengatakan untuk kimia ini rasanya kurang cocok Pak untuk daring katanya. Apalagi ini kalau dipakai terus-menerus nih sulit. Nah, makanya sebenarnya kalau kebijakan universitas kita sudah ada dalam peraturan akademik untuk membuat blended learning sebenarnya. Makanya ke depan blended learning ini harus dijalankan lebih baik. Karena sudah terbiasa daring kita ini, besok porsinya kita bisa 60% tatap muka, 40% daring. Itu sangat memungkinkan barangkali. Nah, dan kendala yang berat itu ya tadi, karena apalagi untuk kampus-kampus yang kecil ya, atau mahasiswanya yang banyak bidik misi, kebetulan di kami itu 25% bidik misi itu, secara ekonomi agak kurang. Jadi yang dia kadang-kadang merasa tertekan dan cemas. Cemas bukan karena soalnya sulit, tapi cemas karena sulitnya mendapatkan sinyal. Sulit mempunyai kuota. Ini kecemasan yang mungkin perlu juga jadi perhatian kita itu. Iya, memang betul. Dan itu sebenarnya di Amerika sendiri juga masih ada mahasiswa yang kesulitan dengan akses, ya. Kalau di Indonesia itu namanya sinyal tuh jangan dikira di Amerika ini sudah ini Pak 100%. Enggak, sebenarnya kita juga ada permasalahan itu. Saya yakin depannya Mbak Bebrika juga sama itu seperti itu. Saya yang pengen tahu nih Mbak, kalau di kimia itu ya misalnya itu yang paling pokok itu apa yang harus, kan kita sadar sekarang kan bahwa online ini kan banyak keterbatasannya kan Pak, pengajaran online ini. Lab juga susah dilakukan, tapi yang menjadi kira-kira menjadi istilahnya filosofinya gitu, istilahnya itu untuk yang paling minimum yang harus kita, yang student itu, yang pelajar itu harus bisa mendapatkan itu apa sebenarnya yang ya kalau prinsip kimia itu kan pada prinsipnya kan mempelajari perubahan sebenarnya. Itu mempelajari perubahan secara prosesnya, perubahannya, dan mempelajari sifat-sifat dan karakteristiknya. Makanya dalam kurikulum beberapa mata kuliah dasar, contohnya kimia organik, kimia apa yang butuh mekanisme, pemahaman mekanisme umpamanya, atau kimia fisik yang butuh hitung-hitungan,
termasuk juga beberapa analisis yang dibutuhkan ketika berinteraksi. Tadi Bu Bertika mengatakan kadang-kadang untuk memahami itu ada praktikumnya. Karena kalau teori saja kadang tidak cukup. Nah, hal-hal seperti ini agak terkendala nih. Saya yakin kalau boleh saya sebutkan kualitas pembelajaran menurun dengan kondisi pandemi seperti ini. Kalau kualitas pembelajarannya menurun, bisa dipastikan kualitas kalau saya tamat pun akan menurun juga pastinya. Jadi untuk mata-mata kuliah pilihan, kalau kami misalnya pilihan lebih cenderung aplikatif, cenderung analisis, nah itu rasanya masih memungkinkan untuk program-program dalam bentuk daring seperti ini, penugasan-penugasan seperti itu. Tapi kalau yang dasar-dasar, yang pokok mata kuliah inti, kalau bahasa lamanya, kalau sekarang untuk capaian pembelajaran yang diinginkan harus melalui mata kuliah itu, nah itu harus menjadi perhatian kita harusnya. Jadi ketika beban dalam bentuk dasar seperti itu kurang kuat, kita khawatir nanti ketika memahami hal-hal yang bersifat aplikatif, yang bersifat analisis, jadi terkendala jadinya. Jadi ini jadi harus perhatian kita ke depan nih kayaknya. Jadi untuk itu Mang, saya merasakan secara pribadi pun dengan pembelajaran daring ini lebih banyak waktu saya habis Pak daripada pembelajaran tatap muka. Ya. Pertama, kita menyiapkan bahan yang berbeda dengan sebelumnya. Kita mencari bahan atau menunjukkan bahan atau memberikan informasi bahan lain, itu harus kita cari dulu. Sehingga mahasiswa bisa kita mengarahkan kemana kemungkinan tugas ini diarahkan. Nah, di samping itu, ketika menggunakan sistem umpamanya, kadang-kadang kita harus pantau kehadirannya, kita harus mereka mengupload harus diperiksa melalui komputer. Kalau dulu kan di bawah di tangan ini lebih gampang memeriksa. Tapi di komputer satu-satu kita lihat lagi gitu ya. Jadi menyita waktu jadinya. Ditambah lagi adanya permintaan diskusi melalui grup-grup daring Zoomer seperti ini. Ini kan kadang-kadang kalau dulu kita ke kampus selesai di kampus, sekarang malam-malam pun masih ada diskusi atau pertemuan dalam bentuk Zoom seperti ini. Jadi saya merasakan seorang dosen makin tertantang ya dengan atau makin diminta lebih kreatif dengan pembelajaran. Kalau tidak, saya khawatir dan bisa mengatakan kualitas dan mutu pembelajaran sendiri saya yakin akan menurun kalau hanya mengenalkan apa adanya. Apalagi yang dalam tanda kutip agak malas membebani diri hanya memberikan tugas-tugas saja kepada mahasiswa. Oh iya, betul. Nah ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap mutu pembelajaran kita sendiri.